di sini kami melaporkan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kalau memang bersalah, lapor polisi. Kenapa dia jelek-jelekin? Berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan memang sepi sama sekali. Dengan adanya YouTuber dari Marcel nih, bersulap merah nih. Tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka, kalau nggak salah saya baca, mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Oke, video kali ini saya akan membahas dan membacakan sebuah komentar yang sangat menarik sekali di sini. Jadi di sini saya menemukan sebuah video, yang mana video ini berisikan para dukun, ya, para dukun-dukun ini mereka berbondong-bondong untuk melaporkan pesulap merah, karena menganggap bahwa pesulap merah ini merugikan profesi para dukun-dukun seperti itu. Jadi di sini juga saya bisa berpendapat, ya, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh para dukun-dukun dengan cara melaporkan pesulap merah ke polisi, menurut saya itu adalah sesuatu yang fatal. Itu adalah kesalahan yang fatal. Mengapa saya bisa katakan itu merupakan kesalahan yang sangat fatal? Inti permasalahannya adalah bahwa para dukun-dukun sekarang, nama-nama mereka itu sudah tercemar seperti itu loh. Jadi bagaimana sekarang seharusnya para dukun-dukun ini berpikir, bagaimana nama saya, profesi saya, supaya kembali lagi dipercaya oleh masyarakat seperti itu. Sekarang kan masyarakat kebanyakan dengan adanya kasus seperti ini, hampir semua profesi para dukun, masyarakat sudah mulai mempertanyakan atau mulai mungkin tidak percaya seperti itu. Makanya tadi juga ada ditayangkan video di sana, salah satu dari mereka bicara bahwa mereka kesepian job lah seperti itu. Jadi istilahnya pemasukan mereka tidak ada setelah terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pesulap merah seperti itu. Jadi poin yang saya ingin tuju adalah, baiknya adalah seperti ini. Jadi tidak ada gunanya para dukun-dukun melaporkan pesulap merah, itu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa saya katakan tidak ada gunanya? Ya karena ini masalahnya bukan dukun dengan pesulap merah saja. Di sini para dukun-dukun bermasalah dengan pesulap merah, juga dengan masyarakat. Di sini yang membuat berita ini heboh, berita ini viral, yaitu masyarakat yang menonton video-video apa yang dilakukan oleh pesulap merah, apa yang dilakukan oleh para dukun-dukun di YouTube-nya atau dimanapun. Jadi masyarakat atau netizen ini melihat semua itu seperti itu loh. Jadi pendapat saya adalah melaporkan
pesulap merah itu bukan jalan yang tepat. Justru itu adalah jalan yang fatal. Karena hal seperti itu akan menjadi bulian seperti itu loh. Jadi seperti apa yang dikatakan pesulap merah di video tadi. Ya, kalau memang jobnya sepi, kenapa tidak bisa membuat penglaris sendiri seperti itu loh? Kenapa? Mengapa gitu loh? Nah, jadi saran saya adalah lebih baik poin yang harus dituju oleh para dukun-dukun adalah ini khusus para dukun-dukun yang memang jujur, tidak ada tipu-tipu dalam melakukan actionnya. Saran saya adalah buat masyarakat itu kembali lagi percaya bahwa dukun yang benar-benar ada, dukun sakti itu memang ada. Itu cobalah untuk kembali lagi membangkitkan rasa percaya pada masyarakat seperti itu. Kalau sekarang masalahnya misalkan di sini pesulap merah dinyatakan salah karena di sana pencemaran nama baik atau merugikan profesi-profesi tertentu misalkan di sini, yang membuat pesulap merah ini misalkan dinyatakan bersalah atau dipenjara 2 tahun. Tetapi apakah hal itu menyelesaikan masalah dengan dipenjaranya pesulap merah? Apakah hal itu menyelesaikan masalah? Menurut saya, sekali lagi menurut saya itu tidak menyelesaikan permasalahan. Karena inti permasalahannya adalah di masyarakat, netizen. Masyarakat netizen itu permasalahannya. Masyarakat sekarang sudah tidak lagi percaya, atau mungkin sebagian masih percaya, tapi kebanyakan dengan terjadinya peristiwa ini masyarakat masih bertanya-tanya bagaimana kebenaran tentang profesi-profesi para dukun. Apakah memang apa yang dilakukan itu memang real dari kesaktiannya atau hanya tipu-tipu belaka? Jadi di masyarakat ini lagi bingung. Makanya lebih baik, saran saya adalah para dukun-dukun cobalah untuk membuktikan kesaktiannya. Buktikan gitu loh. Jangan justru melaporkan pesulap merah ke polisi atau dimanapun itu, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Di sini yang harus diberi tahu adalah masyarakat tentang kebenaran para dukun-dukun. Ya, cobalah para dukun-dukun ini memberikan suatu action yang mana action ini memang murni, tanpa settingan, tanpa rekayasa, tanpa tipu-tipu, sehingga seolah-olah masyarakat ini lebih percaya lagi. Oh, ternyata memang dukun itu ada, dukun sakti itu ada, dukun pengobatan, dukun bisa menarik barang gaib, bisa menghidupkan api tanpa korek, ternyata ada. Buatlah masyarakat itu berpikir seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bukti-bukti yang real kepada mereka, tunjukkan. Karena selama ini saya lihat ya dari kasus Gus Samsudin, di sini belum ada titik terang menurut saya untuk pembuktian yang benar-benar membuktikan bahwa ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang real seperti itu. Jadi belum ada titik terang. Masyarakat di sini masih bertanya mana yang benar, mana yang tidak. Tentu saja kalau memang para dukun di Indonesia ini kalau ingin membela diri, mesti harus tunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah kebenaran dalam arti tidak menipu, tidak merekayasa apa yang dilakukan, seperti itu.
Intinya adalah bagaimana mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat supaya kalian para dukun-dukun ini dipercaya lagi. Kalau para dukun-dukun ini dipercaya lagi, dengan otomatis pasien-pasien itu datang lagi ingin berobat kepada anda ini gitu loh. Pasien-pasien, orang-orang yang sakit ini akan kembali lagi berobat kepada anda karena anda sudah dipercaya kembali. Kenapa anda bisa dipercaya kembali? Karena anda sudah menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa ini loh ilmu saya real, tanpa ada penipuan, tanpa ada rekayasa, sehingga masyarakat ini percaya, oh ya ternyata ada memang benar-benar dukun itu tidak nipu, ternyata benar ada dukun itu tidak cabul. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh pesulap merah, dukun itu kan kalau tidak menipu ya cabul. Nah, jadi disinilah waktunya untuk para dukun-dukun ini membuktikan bahwa apa statement dari pesulap merah itu bahwa itu salah gitu loh. Tugas kalian adalah membuktikan, bukan melaporkan. Kalau anda melaporkan ke polisi, itu urusan anda dengan polisi, bukan urusan anda dengan masyarakat. Di sini yang membuat profesi para dukun tidak dipercaya lagi, atau mungkin para dukun ini merasa kehilangan job, bukan saja karena pesulap merah membongkar semua trik-trik itu, bukan karena itu, karena masyarakat sudah mulai mempunyai pemikiran, wah ternyata apa yang dilakukan para dukun-dukun ini bisa dilakukan oleh pesulap merah, yang mana pesulap merah ini kan profesi beliau adalah membongkar trik-trik. Ternyata apa yang selama ini dilakukan oleh dukun-dukun hanyalah trik belaka. Nah, tugas para dukun-dukun adalah buktikan gitu loh. Jadi ya menurut saya jangan terlalu banyak drama, jangan terlalu banyak koar-koar, jangan terlalu banyak lapor sana lapor sini. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa, sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Jadi sekali lagi saran saya adalah, daripada memilih untuk melaporkan pesulap merah, lebih baik fokus. Poin yang kalian harus tuju adalah membuktikan. Buatlah suatu action yang mana masyarakat kembali lagi percaya pada kalian, seperti itu. Karena dengan melaporkan pesulap merah ke polisi ataupun pesulap merah ini dinyatakan bersalah, itu tidak akan mengubah pola pikir masyarakat yang sudah tahu trik-trik para dukun yang bisa dilakukan oleh pesulap. Tidak akan mengubah pola pikir itu. Satu-satunya yang bisa mengubah pola pikir adalah ya kalian lakukan action yang real, tanpa rekayasa, tanpa tipu-tipu. Tunjukkan ke masyarakat sehingga masyarakat kembali lagi percaya pada anda, seperti itu. Oke, di sini saya akan membacakan sebuah komentar dari video yang barusan kita tonton ini. Jadi sebenarnya apa yang membuat kasus ini viral itu tidak bisa dipungkiri lagi adalah karena masyarakat atau netizen yang mengetik dengan jarinya, yang berkomentar di media sosial maupun di YouTube ataupun di Facebook. Maka itulah yang membuat masyarakat ini sesuatu itu menjadi viral seperti itu. Jadi tidak kalah pentingnya membacakan sebuah komentar daripada netizen dari video yang baru saja kita tonton. Di sini ada Septan Fahzratul Jannah.
Katanya dukun kan semua sakti-sakti. Ya ini masih butuh polisi juga buat ngadepin Marcel yang cuma satu orang. Insya Allah Marcel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena beliau sudah membuka mata-mata si pecinta dukun. Nah, inilah akibatnya. Apa yang dukun-dukun lakukan dengan cara melaporkan itu bukanlah menyelesaikan masalah, justru itu akan menambah istilahnya masyarakat akan membuli seperti itu. Seperti komentar ini, katanya dukun-dukun itu sakti. Kenapa harus masih butuh polisi untuk menghadapi satu orang pesulap merah? Nah, jadi inilah akibatnya. Jadi poin utamanya, melaporkan pesulap merah ke polisi itu tidak ada gunanya sama sekali. Justru itu akan mempermalukan kalian. Oke, kita baca lagi komentar-komentar yang lainnya. Nih dari Wargi. Persatuan dukun harus dibubarkan segera oleh negara sebab bisa merusak kehidupan masyarakat. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau percaya dukun berarti nggak Pancasila dong. Ya dong. Ya juga ya. Baru pada zaman ini dukun-dukun Indonesia merasa dihina, ngadu ke polisi. Yang asli itu hanya dukun beranak. Oh, ini ada komentar dari Lukman Balo. Ternyata dukun intinya cari cuan coy. Maunya jangan lapor polisi, lapor ke jinnya sana. Musnahkan pesulap merah. Kenapa ke polisi? Allah menunjukkan ternyata dukun tidak ada apa-apanya. Lawan seorang Marcel saja seluruh dukun Indonesia takut. Weh, kehebatanmu mana? Ya, jadi sekali lagi saya katakan, melaporkan pesulap merah ke polisi itu tidak ada guna. Tidak ada gunanya, justru itu akan menambah bulian terhadap kalian. Sekarang fokuslah bertujuan untuk menunjukkan suatu action supaya masyarakat kembali percaya lagi kepada para dukun-dukun gitu loh. Kalau dukunnya merasa benar nggak bakalan melaporkan, berarti yang dibongkar trik sama Marcel benar semua. Ya, ini juga masukan untuk para dukun-dukun ya. Kalau memang apa yang kalian lakukan itu memang benar-benar real ya, tunjukkan gitu loh. Tolong tunjukkan secepatnya agar masyarakat ini tidak meluas lagi membenci para dukun gitu loh. Lebih baik kalian fokus, poin utamanya adalah menunjukkan action yang nyata, real, tanpa manipulasi. Seperti itu aja kuncinya, tidak ada yang lainnya. Saya tetap mendukung Marcel. Dia kan cuma menjelaskan biar gak ada orang yang dibodoh-bodohin. Kenapa Anda panik? Kalau memang Marcel ditangkap berarti hukum di Indonesia ini otaknya udah gak sehat.
Soalnya Marcel kan omongnya fakta dan mau membantu orang yang kena tipu dukun, bukan mau memberikan yang tidak fakta. Masa gitu ada sanksi pidana? Aduh, gimana hukum kita ini? Ternyata ilmu polisi lebih sakti daripada dukun. Bravo Polri. Undang-undang ITE yang nggak melanggar lah, itu kan lebih baik dibongkar mana yang benar, mana yang enggak. Seharusnya mereka harus sadar loh. Itu pekerjaan nggak baik mendustai orang dengan kedua agama, kok malah dilaporkan. Seharusnya sadar Mbah Dukun, maju terus Marcel. Ini dari komentar yang saya bacakan dari tadi. Di sini arahnya adalah mendukung Marcel atau pesulap merah. Harusnya para dukun gak usah takut kebongkar atau sepi job, kan bisa gunakan ilmu penglaris. Iya juga, benar. Kalau memang lu sakti punya ilmu penglaris, ngapain hanya seorang pesulap merah seorang diri membuat kalian itu gupek gitu loh. Kalian hanya tinggal komat kamit, tarik pelanggan seperti itu, beres kan? Kasian Mbak Dukun pada baper, padahal yang dimaksud Marcel Radival adalah dukun penipu yang seringkali membodohi masyarakat. Ayo Marcel, jangan getar dengan ancaman mereka, semangat. Ya, bisa dipastikan mereka yang merasa dukun-dukun yang melaporkan pesulap merah ke polisi, mungkin saja dukunnya adalah dukun abal-abalan atau merasa tersinggung karena triknya dibongkar nih gitu. Kenapa ya? Karena mereka baper, merasa trik-trik itu dibongkar oleh Marcel seperti itu. Mereka gupek, makanya mereka kesepian job dan melaporkan ke polisi, dan tidak ada gunanya. Saya pastikan itu tidak ada gunanya, justru akan menambah nama baik kalian itu lebih jelek lagi seperti itu. Pesulap merah mantap, bisa buat ketar-ketir. Iya loh, pesulap merah itu hanya satu orang bisa membuat semua dukun se-Indonesia ketar-ketir. Masuk akal juga. Mau gimana pun itu hak asasi masing-masing ya. Harusnya apapun profesinya itu nggak harus saling serang. Udah gitu aja, itu marketing mereka. Ya, marketing sih marketing, profesi sih profesi. Cuman kalau hal itu merugikan orang lain, untuk menipu orang lain, ya harus ditindas.
Jangan dibiarkan gitu loh. Ini yang lapor dukun apaan? Kalau polisi memproses ini laporan, berarti polisi melegalkan ini para dukun. Dalam profesi dukun supranatural, beginian dilarang oleh negara. Sudah habis sebentarnya. Oke, sekali lagi saya tekankan untuk para dukun-dukun, sudahlah. Untuk para dukun-dukun, sudahlah. Kalau memang dirasa apa yang kalian lakukan itu adalah penipuan, sudah, akui saja, beres, seperti itu loh. Kalaupun apa yang Anda lakukan tidak penipuan, real, buktikan dong. Buktikan gitu loh. Bila perlu langsung tuh temuin Marcel tuh, pesulap merah, buktikan. Supaya media-media dan netizen dan masyarakat kebanyakan akan melihat, wah ini dibuktikan oleh pesulap merah langsung. Dukun-dukun membuktikan langsung ke pesulap merah tentang ilmunya, seperti itu. Namun ada pertanyaan juga seperti ini. Biasanya nih para dukun-dukun atau biasanya digunakan oleh para orang-orang yang tinggi, yang mempunyai kerendahan hati, tidak sombong. Ketika dia dibicarakan dia bisa seperti ini, dia sakti seperti itu, maka orang-orang bijaksana itu akan mengatakan, saya tidak bisa apa-apa, semua ini berasal dari Tuhan, saya hanya pelantarannya saja. Orang bijaksana akan seperti itu mengatakannya. Berbeda halnya kalau memang dukun-dukun yang nipu, mereka akan menggunakan hal itu sebagai senjata. Mereka akan menggunakan kata-kata yang tadi itu sebagai senjata untuk melindungi diri, seperti itu. Seperti contoh misalkan, coba bisa nggak buktikan menghidupkan api tanpa korek di depan saya. Maka kalau dukun-dukun yang nipu, yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan mengolah kata-kata bahwa dia akan berlindung dengan kata-kata seperti ini. Ilmu itu tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipertontonkan, karena itu sifatnya adalah spiritual, sifatnya adalah batiniah, diri sendiri. Hanya diri sendiri yang bisa merasakan. Sekarang kalau misalkan para dukun-dukun membela diri dengan statement seperti itu, coba dong tunjukin satu alat saja, tunjukin satu action saja. Nih misalkan contoh seperti Gus Samsudin, saya pernah menonton punya adegan keris yang bisa mendeteksi di mana letak titik penyakit orang yang derita itu. Nah, kalau misalkan penyakit itu pas di titik itu, maka keris itu akan mengeluarkan cahaya atau petir ya, saya nggak tahu. Nah coba dong kalau mau Gus Samsudin, buktikan, coba kasih tuh keris itu ke pesulap merah supaya diteliti dan ditelusuri real tidak keris ini, seperti itu loh. Kalau memang itu real, berarti itu benar. Tetapi kalau Gus Samsudin disuruh membuktikan saja masih
banyak dramanya, gini gitulah, pokoknya banyak mengalihkan hal itu, ya masalah ini tidak akan selesai-selesai. Masyarakat akan terus menghujat Anda seperti itu loh. Nah, jadi intinya adalah para dukun-dukun ini tolonglah lebih fokus saja ke tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat seperti itu loh. Buatlah masyarakat itu percaya kembali kepada Anda, sehingga masyarakat tersebut bisa kembali lagi berobat dengan Anda. Sekarang profesi kalian terancam kan karena dianggap penipuan, dianggap nipu. Apa yang Anda lakukan sudah dianggap menipu seperti itu loh. Ya, jadi yang kalian perlu bantah adalah, yang perlu dukun-dukun ini perlu tangkis bantahan itu adalah, kan udah dikatain nipu nih, dikatain settingan kah, dikatakan nipu, dikatakan pembohong atau apapun itu. Nah, satu-satu jalan yang bisa kalian lakukan adalah buktikan gitu loh. Buktikan, tunjukkan ke masyarakat kalau apa yang kalian lakukan itu tidak nipu gitu loh. Sebenarnya masalahnya adalah sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke, mungkin saya setuju beberapa dukun akan mengatakan seperti ini. Ilmu itu tidak bisa diperlihatkan, atau kesaktian itu tidak bisa diperlihatkan, tidak bisa dipertontonkan. Oke, saya setuju dengan statement para dukun seperti itu. Tetapi apa salahnya? Tunjukkan saja sarana-sarana. Nih, seperti misalkan Gus Samsudin, seperti apa yang saya bicarakan sebelumnya, mempunyai suatu keris yang bisa mengeluarkan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan petir ketika menemukan titik penyakit. Jadi kan masyarakat tahu nih, pesulap merah sudah membongkar keris itu, bahwa keris itu ada baterainya, ada pokoknya dirakit sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan listrik. Jadi kan masyarakat cenderung berpikir ke sana bahwa keris itu nipu. Sekarang tugas Anda adalah tontonkan lagi, buktikan lagi ke masyarakat bahwa ini loh keris saya. Apa yang selama ini pesulap merah tuduh saya bahwa keris saya ini adalah manipulasi atau rakitan apapun itu, buktikan ke masyarakat. Ini loh, saya akan buktikan, saya akan bongkar keris ini, ada apa sih di dalamnya. Nah, kalau kalian berani seperti itu, saya jamin masyarakat akan kembali percaya lagi dengan kalian seperti itu. Kalau sekarang setiap ada tantangan untuk membuktikan kesaktian, sedangkan sekarang para dukun-dukunnya mengelak sana ke sini, hanya kuar sana sini, tidak ada action untuk membuktikan. Menurut saya itu membuang-buang waktu. Benar, menurut saya itu buang-buang waktu. Lebih baik segera mungkin adakan pertemuan dan buktikan, pertontonkan hal itu ke masyarakat. Saya yakin masyarakat akan kembali lagi percaya pada kalian, gitu loh. Karena masyarakat percaya pada kalian, ya kalian kembali lagi mendapatkan job, profesi kalian dipercaya lagi. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Saya akan menunggu bagaimana update kasus ini, apakah akan ada pembuktian secara real ke pesulap merah. Ini misalkan kalau ada dukun datang nih, rombongan atau
beberapa dukun datang ke pesulap merah terus mengadakan pertemuan untuk membuktikan hal ini, saya yakin masyarakat akan respect dan banyak menunggu hal ini. Kalau ternyata di sana para dukun bisa membuktikan itu tidak palsu, ya good job, selamat buat para dukun. Profesi kalian terlindungi dan terangkat kembali. Dan tentu saja di sini pesulap merah pasti akan ya ada reaksi karena sudah mencemarkan nama baik profesi para dukun seperti itu. Tetapi kalau ternyata apa yang dikatakan pesulap merah ini benar fakta, ya kalian akan hangus di Indonesia. Orang-orang tidak akan percaya dengan kalian semua gitu loh. Jadi istilahnya hidup dan mati para dukun di Indonesia ini adalah di tangan kalian. Kalau kalian bisa membuktikan sesuatu dengan real, tanpa rekayasa, tanpa tipu-tipu, maka masyarakat akan kembali lagi percaya pada kalian. Kalau Anda tidak bisa membuktikan hal itu, ya selamat tinggal dukun-dukun Indonesia, seperti itu. Ya mungkin itu aja video kali ini. Semoga kasus seperti ini segera bisa kedua belah pihak bertemu, antara pesulap merah dan para dukun-dukun, atau mungkin perwakilan para dukun mungkin bisa melakukan pertemuan yang bisa memberikan petunjuk, tontonan kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak lagi bingung mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Ya, semoga hal itu terjadi. Kedua belah pihak akhirnya saling bertemu dan membuktikan kesaktian para dukun-dukun. Oke, sekian, terima kasih.